Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diki Saiki, peserta PPG tahap 3 tahun 2025. Asal LPTK yaitu Universitas Kristen Satya Wacana. Saya dengan nomor NIM saya yaitu 95202501F. Asal sekolah saya yaitu dari SMK Al-Jilani Babakan yang beralamatkan di Desa Babakan Gebang, Kecamatan Babakan, Kabupaten Cirebon. Demikian perkenalan dari kami. Saya Heri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan ini ya kita belajar lagi tentang informatika ya. Tapi sebelum kita mulai ke materi, alangkah baiknya kita mulai dengan doa agar hari ini pembelajaran bisa berjalan dengan lancar. Untuk memimpin doa pada Rofi, untuk memimpin doa. Sebelum kita mengerjakan materi, baiknya kita berdoa kepada dalam hati mulai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagian Bapak kehadirannya hari ini. Tapi sebelum kita masuk kehadiran ya, baiknya kita sampaikan semangat dulu untuk hari ini ya. Semuanya ya, kita siap ya. Tepuk semangat. Luar biasa. Ya. Sebelumnya Bapak absen dulu ya. Bapak yang tahu hari ini siapa aja yang hadir ya untuk pertemuan hari ini ya. Namanya Bapak absen dulu. Aditya, hadir. Agus Septian, hadir. Ahmad Tijar Bujaki, hadir. Andika Pratama, hadir. Badawi Sadar, Hasan Albana, hadir. Iki Putra Pratama, hadir. Muhammad Hido, Rizky Adismaka, terus Tegar Setiaji hadir. Wali Mustajab hadir. Jeda Ismi Jamuka hadir. Sama terakhir yaitu Rocky Senali Saputra hadir. Ya, alhamdulillah hari ini semua hadir baiklah, untuk hari ini ya, untuk materi ini Bapak akan ya, jadi tadi sudah masuk kehadiran yaitu menjelaskan tentang ya lingkupnya, yaitu tentang hardware ya, hardware komputer di mana ya ruang lingkupnya itu meliputi nanti ya kita akan membahas yaitu tentang perangkat keras komputer, yaitu alat input, proses ya, output ya, dan alat penyimpanan data, dan juga terakhir yaitu alat tambahan lain ya, begitu. Nah, tujuan dari kita belajar itu empatnya supaya kita tahu ya untuk berbagai perangkat keras yang membentuk satu unit komputer ya. Untuk dalam pembelajarannya yang namanya nanti kita akan belajar yaitu dimana awalnya kita ini pendahuluan ya, yang kedua nanti istilahnya itu kita akan belajar materi dari awal sampai akhir tentang perangkat tersebut ya, yaitu perangkat input, proses, output ya, dan penyimpanan dan tambahan di perangkat itu. Samping juga nanti untuk nilai
penilaiannya itu nanti penilaian skor ya, itu skor yang akan diberikan ya, rentannya yaitu 1 sampai 10 ya, sampai 10 sesuai dengan kemampuan. Nanti ada kuis yang akan memberikan dan nanti akan ada pembentukan kelompok ya. Nanti kelompoknya berarti satu kelompok berarti 5 orang ya. Nanti satu kelompoknya 3 orang ya. Nanti masing-masing kelompok itu akan mengerjakan nanti soal-soal untuk meneliti gambar-gambar ya, tentang gambar-gambar tentang hardware, ini alat-alatnya apa, nanti setelah Bapak dijelaskan. Oke ya, jadi ada ya. Nah, untuk pertanyaan ini sedikit informasi ya untuk ini, yaitu gimana pesan didik ya kalian sendiri diumpamakan kalau itu sebagai manusia, yaitu dimana ada suatu bagian tubuh hardware ya, kalian itu sebagai tubuhnya dan tubuhnya itu software. Maka nanti kalian coba menjelaskan untuk kalian tentang komputer. Ya, mudah-mudahan dan nanti akan memberikan sedikit ya motivasi gimana kita belajar ini supaya lebih menarik dan sebagainya ya, agar mampu kita mengimplementasikan semua yang Bapak berikan ya. Tadi kita kan udah tahu kalian ya, kemarin udah belajar ya untuk merakit CPU ya, tahu alat-alat yang itu apa aja. Makanya sangat penting sekali ya, alat-alat itu kita harus ketahui dan kita pelajari karena ya alat itu adalah alat yang pokok ya, misalnya itu sebagai pembentuk satu unit komputer. Tadi untuk pematik itu Bapak jelaskan apabila komputer itu seperti manusia gitu ya, di mana hardware itu sebagai tubuhnya ya, software itu sebagai ruhnya. Apa yang akan kita jelaskan nanti apabila salah satu daripada itunya misalkan nggak ada ya, saya rusak ya satu komponennya, maka akan mengakibatkan komputer itu jangan menyala. Kita katakan di sini ya, misalkan salah satunya ada yang nggak rusak sebagai itu, maka salah satu komponen yang rusak maka mengakibatkan tidak akan komponen komputer itu akan menyala. Misalkan harddisknya rusak ya, di sana itu ya, harddisknya rusak pada tubuhnya, maka tidak akan bisa komputer itu berjalan seperti biasa. Ya, perlu kita tahu bahwa 1% tubuh itu ya tadi yang dia bilang input ya, masukan pada sini saat itu yang kita akan pelajari gitu ya. Terus yang kedua alat proses ya, proses apa aja ya, kita pelajari nanti banyak sekali proses yang harus kita pelajari ya itu. Nah itu juga kita belajar alat penyimpanan ya, untuk keluaran dulu atau pengeluaran apa aja ya yang kita ketahui yang ya istilahnya kita harus tahu itu awalnya. Jadi kita akan belajar program-program yang lain itu yang utamanya itu kita mengenal hardware dulu. Kalau kita tidak mengenal hardware ya, tidak mengenal isi daripada laptop atau PC ya, semakin tidak tahu ini namanya apa. Baru setelah kita tahu kalian akan paham ya ini namanya apa itu sih. Nanti kalian itu misalnya itu tahu ya, misalnya itu kalian udah rusak itunya ternyata komputer itu. Suatu saat kalian kalau misalkan manfaatnya ada suatu saat kalian istilahnya tuh punya laptop atau punya sertifikat laptop, tiba-tiba kita tahu penyakitnya ini seperti ini, gitu tahu ya seperti kalian kita sesuai dengan jurusan kita ya dan teknik bisnis kalian. Itu tahu kan kalau mungkin rusak ininya ya ini harus semuanya. Begitu pula sama aja dengan yang perlu kalian ketahui tentang ya istilahnya itu perangkat ya. Nah yang tadi yang input itu apa aja, proses itu apa aja ya, output itu apa aja, alat penyimpan itu apa aja, dan nanti alat tambahan standar itu apa aja. Nanti akan saya jelaskan semua itu secara rinci dari awal sampai akhir ya. Kalian nanti bisa bermanfaat materi ini sebagai istilahnya itu bekal kalian nanti untuk mengetahui isi daripada satu unit CPU atau daripada laptop itu ya, itu ada bagian-bagian sama aja ya, ada habisnya, ada punya cuma ukurannya lebih kecil ya. Jadi ketahui ya dulu misalnya itu
komputer itu ukurannya besar, warna zaman dulu waktu awal itu, tapi setelah itu baru setelah pendahuluan yang Bapak sampaikan pada kalian kita ke materi untuk lebih dalamnya, kita akan kupas dengan itu. Dan kita akan belajar di sini ya. Coba next ya, kalau kita next ya. Nah ini ya, ini kita akan belajar tentang ya perangkat keras komputer. Apa aja nanti ya kita mau jelaskan semuanya ya. Perangkat keras komputer itu apa aja. Oke, jadi next, selanjutnya next ya. Perangkat keras komputer, perangkat keras atau hardware ya, merupakan bagian sistem komputer yang berupa komponen fisik ya. Jadi berupa komponen fisik yang dapat disentuh atau dilihat atau dipindahkan. Ya, berarti ini bukan sifatnya maya ya. Kalau maya itu berarti software. Kalau misalkan hardware itu berarti istilahnya itu komputer fisik ya. Fisik itu kita bisa pindahkan, bisa mana bisa disentuh dan sebagainya. Ini dikatakan sebagai perangkat keras atau hardware ya. Ini bekerja sesuai dengan perintah yang pusat. Sebenarnya nanti ada disebut dengan hardware, ada yang disebut dengan software, ada disebut dengan brainware. Brainware itu berarti kitanya, usernya yang mengoperasikan, orangnya ya, orangnya kita mengoperasikan ya. Tapi kalau hardware itu perangkat keras yang ada di ini, perangkat keras komputer. Kalau software itu berarti perangkat lunak ya, perangkat lunak komputer. Dan kalau brainware itu adalah orangnya, usernya yang mengoperasikan komputer ya, yang komputer. Ini ada beberapa komponen perangkat ya, masukan jadi perangkat komponen perangkat masukan, device, perangkat proses device, dan perangkat penyimpanan ya, sendiri ya, dan perangkat tambahan ya, contoh perangkat keras yaitu CPU ya. Seperti kita tahu ya, CPU merupakan seperti ini. Seperti di sini kita bisa penelitian di dalam CPU. Ini adalah satu kesatuan CPU ya, CPU. Nah, yang kedua adalah monitor. Monitor itu yang kita dapat di sini dari monitor. Ini adalah monitor ya, di mana ya monitor itu sebagai alat pengeluaran untuk mengeluarkan data-data yang kita bisa lihat dari monitor ini. Berikutnya yaitu keyboard ya. Keyboard itu yang kalian tahu ya. Ini keyboard ya, kalian nanti untuk mengetikkan, prosesnya menguasai tombol mana ya, itu nanti kita sering latihan dari keyboard ini. Nah, mouse itu yang kita gerak-gerakkan ya. Mouse itu nanti ada beberapa klik. Mouse itu klik kanan, klik kiri ya, klik kanan, klik kiri, terus geser lagi ya, dan sebagainya. Oke, nanti ada beberapa dijelaskan di sini. Nah, juga ada hard disk ya. Hard disk itu merupakan perangkat untuk penyimpanan ya, penyimpanan yang ada di PC, dalam PC. Biasanya kalau di PC itu ada di dalam CPU ya, kalau di sini ada di laptop, ada di ini, di bagian sini ya. Ada juga prosesor. Prosesor merupakan istilah otak dari komputer. Otaknya yang utama di prosesor. Otak dari ini, jadi semua dikendalikan oleh prosesornya. Prosesor itu apabila prosesornya semakin tinggi, semakin besar, maka tampilan kecepatan daripada data itu akan lebih cepat. Gitu ya. Makanya kalau kita ingin membeli komputer sebenarnya, maka prosesornya itu istilahnya itu harus lebih tinggi agar cepat dalam pengambilan datanya. Ya, ini juga ada RAM ya. RAM itu merupakan sistem pembantu untuk kecepatan data. Semakin tinggi nilai RAM-nya, misalkan RAM-nya 43 ya. Kalau di HP itu kan mestinya ada RAM juga ya. Di handphone smartphone ya ada 43, 8 GB, 16 GB. Semakin tinggi RAM itu akan membantu percepatan dalam penampilan data. Jadi ini RAM juga punya fungsi untuk percepatan data ya. Ini juga ada printer. Printer itu misalnya merupakan alat output ya. Kalau kita pengen mencetak data-data, ini biasanya itu lewat printer ya. Nanti hasilnya akan ada data-data yang kita butuhkan apa. Kita print apa ya, misalnya proposal, surat dan sebagainya. Ini kita akan membutuhkan printer. Kemudian juga ada scanner ya. Scanner itu ya, kita ketahui itu adalah alat untuk istilahnya scan ya. Scan kalau kita scan dokumen gitu ya. Misalkan kan kalau kalian kan kita butuh dokumen
digital ya, butuh dokumen digital untuk apa namanya diupload misalnya untuk perluan sesuatu ya, perluan data kita, data yang lain gitu ya. Ini maka butuh alat disebut dengan scanner ya. Ini adalah perangkat-perangkat ya. Sebenarnya bagian-bagian dari apa namanya komponen dari komputer ya, perangkat keras. Nah, berikutnya ada ini adalah perangkat masukan, perangkat yang memberikan perintah dan data ke komputer untuk diolah. Di mana ya di perangkat masukan ini nanti kalian bisa ada gambarnya yang lebih jelas ya. Nanti ada gambarnya, ada jelas itu skema yang bagaimana, seperti bentuknya, sehingga yang lainnya bagaimana ya, supaya kalian tahu ya. Jadi kalian itu belajar informatika itu tahu awal dulu ya, awal dulu misalnya itu bagian-bagian apa namanya dari perangkat komputer. Next ya, kita minta next selanjutnya. Ini adalah mouse ya. Mouse ini ya digunakan untuk menggerakkan dan mengatur posisi kursor di layar komputer ya. Jadi untuk mengeksekusi perintah. Biasanya kalian kan mouse ada itu kan ada panah putih tuh ya, panah putih yang berarti geser-geser kemana gitu kan ya. Nah putih itu nanti kalian bisa gesernya kemana gitu, gesernya kemana pak, ini kemana ini, kita nanti untuk perintah bisa langsung nanti ada perintahnya di mana ya, ada beberapa perintah yang nanti kalian itu bisa lakukan, yaitu pertama klik kiri ya, di mana satu kali klik ya, satu kali klik kiri ya, dan juga ada juga caranya itu tapi kita segera melepaskan klik lepas ya, ingat ya. Klik tangannya kalau ini kalau pegang ini ya, mouse ya agak ini ya, musuhnya agak jangan ada apa namanya ragu ya. Jadi mouse itu untuk satu klik itu tinggal kata ya, nanti apa namanya untuk mengeksekusi perintah daripada apa namanya klik perintah klik ya. Yang berikutnya ya klik kanan atau klik ya. Menekan tombol mau satu kali untuk menampilkan menu tertentu ya. Jadi yang kanan itu biasanya itu bukan untuk perintah biasanya untuk menentukan menampilkan daripada istilahnya itu perintahnya di situ tampil perintahnya itu. Makanya kan dapat perintah kamu coba kamu klik kanan biasanya yang dibutuh klik kanan nanti ada perintah ini dari klik kanan itu apa aja. Ya. Nah ada juga ya seret atau menekan tombol kiri mouse satu kali dan tahan lalu geser, ada seret ini caranya geser ini ya. Biasanya kalau pindahkan dokumen geser. Juga ada double click ya, double click itu merupakan dimana kita dua kali tanpa menggeser mouse. Jadi klik gitu ya, dua kali klik gitu ya, itu namanya dua kali klik. Ya, itu tadi ada apa untuk satu kali klik ya, klik kiri satu kali klik, ada juga tadi klik kanan ya, klik kiri klik kanan pada artinya, terus ada juga double klik ya, ada juga seret itu apa namanya menggeser daripada dokumen atau gambar, misalnya picture gambar kita geser ya, lainnya juga ya untuk ya ini. Untuk graf ini untuk menggeser ke tempat yang kita misalkan saya memindahkan ini ya file gambar ya, pindahkan ke sini aja ke dokumen ini, maka menggunakan yaitu apa namanya seret atau ya. Nah ini dimana ya nanti ke gambar ikon teks juga bisa ya untuk blok teks tampilan seperti itu. Jadi seret itu digunakan karena kemarin juga kita kan belajar tabel itu kan menggeser untuk apa namanya mengecilkan, melebarkan itu kan tidak ini aja kan, geser itu kan intinya ditekan dulu ya, lalu baru digeser untuk mengecilkan, melebarkan. Jadi ini masalah scriptnya. Berikutnya next. Nah, keyboard itu macam-macam ya. Ada keyboard QWERTY, ada keyboard Quora, dan ada keyboard handbag. Ini adalah jenis-jenis keyboardnya. Kalian coba lihat ya, ini adalah keyboard yang di PC ya, yang di PC dimana ini ya ada keyboard QWERTY ya, dimana apa namanya keyboard ini ya paling populer yang dirasakan pada 6 huruf pertama pada pembentuk musik. Ini yang sering banyak kita pakai, yang ini keyboard QWERTY. Nah yang kedua yaitu keyboard Quora ya, dimana untuk paling mudah dijangkau dan saya mencoba untuk mengurangi beban tangan berikutnya seperti ini.
mereka mengetahui jenis keyboard itu macam-macam keyboard namanya QWERTY, keyboard seperti ini keyboardnya. Ada juga keyboard yang bagian untuk menyempurnakan keyboard ini ada nih berarti yang sering digunakan namanya disebut dengan menggunakan sisi keyboard yang di bagian kanan dan kiri ya. Jadi itu perbedaannya dari gambarnya yang digambar ya keyboardnya kalian bisa tahu keyboardnya ini jelasnya masing-masing keyboard ini menggunakan keyboard yang dimana keyboard itu merupakan papan teks untuk ya kita mengetik ya di dokumen menggunakan keyboard. Oke, dan next selanjutnya. Ya, ini adalah scanner ya. Nah, yang tadi Bapak ceritakan ya, scanner itu merupakan salah satu ya alat di mana untuk membaca optical data reader ya. Cara kerjanya itu dengan menetapkan sebuah objek ya. Kalau kita masukkan seperti ini, jadi dokumen itu di dalam nih ya, di situ di dalam itu nanti ditutup ya, nanti pencet yang tombol scannernya, dan itu bisa dibawa ke kopi, kita juga punya alatnya gitu ya. Di mana ya yang ini akan dibaca oleh optika dan tanda mengirimkan ke komputer ya. Jadi nanti data kita akan mungkin ke komputer lewat scanner. Oke. Terus yang ini adalah joystick ya, digunakan untuk menggeser kursor pada layar permainan atau game yang menggunakan lebih dari satu tombol. Aku joystick apa? Yang sering ini, yang sering main game. Joystick itu kita masukkan yang joystick yang namanya game itu. Tahu kan? Ya. Tahu semuanya joystick? Tahu kan? Ya. Tahu gitu. Kalian tahu ya. Nah, ada juga mikrofon ya, adalah perangkat yang mengkonversi suara menjadi sinyal elektrik. Ya. Jadi kita suara kita kalau lebih besar apa ini? Jadi kan suara kita bisa kecil kalau kita pakai mikrofon, tapi kalau pakai mikrofon ya kita kan bisa ya mengambil satu dari jaraknya lebih jauh dari itu. Di mana ya suara mesin elektrik perangkat ini digunakan untuk memasukkan suara ke komputer. Suara tersebut dapat direkam sebagai perintah untuk komputer atau keputusan melalui media komunikasi antar komputer. Ya, dia ini tiga alat ini kalian tahu kita pahami. Saya kira tiga alat ini kalian mungkin ada yang tahu, ada yang nggak tahu, yang mungkin bisa ngerti. Tapi nggak asing lagi alat ini sekali kalau tahu ya, misalnya oh ini namanya scanner ya pak ya, oh ini namanya apa joystick ya, ini namanya ini dia kali dari gambar ya. Jadi ini apa namanya dari gambar ini kalian bisa membaca apa alat apa yang kalian tahu gitu ya. Jadi ini gambarnya seperti ini, namanya ini scanner di gambarnya ini joystick ini adalah mikrofon seperti ini. Biasanya kalau mikrofon di sekolah di sini juga deh, kalau juga di sekolah kita biasa manggil kalian ya yang jarak jauh dari kita dengan menggunakan mikrofon. Kalau dengan suara enggak ini dengan mikrofon. Oke, next lagi. Ya ini adalah barcode reader ya, adalah pemindai kode optis yang mengubah kode baru menjadi data elektrik dan mengirimkannya ke komputer dengan format data yang disediakan. Kalian pernah swalayan kan? Pakai Indomaret kan aja. Nah, itulah yang kalian tahu itu adalah scanner untuk membaca barcode daripada kode barang. Ya, jadi barang-barang tersebut ada di input di komputer ya. Jadi ya mereka misalnya itu lampu otomatis harga itu akan masuk apa namanya lampir di layar monitor karena udah di input ya. Ini adalah namanya scanner di mana ya barcode ini merupakan alat untuk scan yang mengubah kode di mana data elektrik dan menggunakan ke komputer dengan format data. Jadi tadi biasanya kalau di produk di produk itu biasanya di belakangnya itu kode ini kayak gini. Kalau kalian beli produk yang ada kemasannya tuh, ya, ada kemasannya itu biasanya ada yang kayak ini. Ya, ada kayak gini. Itu adalah salah satu apa namanya barcode yang nanti bisa di scanner nanti sampai memasukkan data di komputer. Next berikutnya. Nah, ini adalah alat perangkat pemroses ya atau custom device ya, di mana ya selanjutnya ada personal komputer ya. Pemrosesan ini terdiri dari banyak komponen. Ini adalah CPU ya, karena komponen unit ya adalah perangkat utama dari komputer yang bertugas untuk melaksanakan keseluruhan operasi yang dilakukan oleh komputer seperti operasi aritmatika, logaritma, pengendalian input
dasar ya. Ini apa namanya alat CPU kecil gitu ya. Ini sama apa namanya istilahnya itu merupakan isolasi yang dilakukan pada komputer. Ini CPU itu ini CPU namanya itu merupakan alat yang dimana untuk misalnya itu memproses semuanya dari CPU ini sebuah komponen ini. Dia kali berada gambaran ya kita ini. Yang berikutnya RAM. Ini seperti kepingan seperti ini ya. Kepingan seperti ini ya. Kalian tahu RAM adalah jenis memori sangat cepat yang digunakan ya. Jadi sementara saat komputer sedang memproses data atau mengeksekusi perintah, saat data file penyimpanan menggunakan di load ke CPU ya, itu diolah oleh yang disebut dengan RAM ya. Ini adalah dimana yang tadi bapak katakan semakin tinggi RAM-nya, misalkan RAM-nya 16 ya, 64 dan sampai ke atas, itu semakin cepat ya proses data. Makanya di smartphone kalian di handphone kalian itu kalau RAM-nya tinggi gitu ya, nah kalau RAM-nya 2, RAM cuma 2 ya, yang berbeda itu lembut kan, tapi datanya juga ya, tapi kalau untuk minus semuanya juga lembut. Tapi kalau RAM-nya semakin tinggi ini ya, maka kalian akan mengalami proses data yang cepat tampilannya ya. Dan di sini ya itu RAM ini adalah alat dimana ini masuk ke dalam alat pemproses ya. Jadi alat pemproses itu alat yang memproses di dalam CPU ya, di dalam CPU ya, dimana ya kalian ya bisa untuk apa namanya memproses apa namanya data-data ya dengan kecepatan adanya RAM ya. Jadi fungsinya seperti itu ya. Ini adalah semua masuk ke dalamnya di mana dimasukkan proses yang itu sebagai alat proses ya. Jadi proses itu alat yang ada di dalam CPU yang memproses data. Next selanjutnya ini ada ROM ya. Tadi RAM ada ROM ya, di mana digunakan untuk menyimpan instruksi yang ditulis oleh prosedur komputer untuk proses booting. Instruksi yang disimpan oleh RAM disebut buat ini kita lihat ini yang perlu kalian ketahui ya, semua program-program itu adanya dari pertama booting dari Windows itu merupakan sistemnya sistem DOS ya, dimana tampilannya itu apa namanya pertama yang ada tulisan sistem booting itu nanti kalian itu kalaupun misalkan bisa komputer booting awalnya kemana gitu ya, awalnya kemana. Ini adalah namanya ROM ya, memori pada komputer yang digunakan ya, dimana itu semua itu ada ROM. ROM sekarang ini kita next berikutnya ya. Ini adalah perangkat untuk keluaran ya, perangkat keluaran atau disebut dengan output device ya, dimana peralatan yang menyajikan informasi dari komputer yang bisa berupa tampilan di layar ya, dari monitor, gambar, cetak, suara yang dihasilkan oleh dimana tampilannya yaitu ini ya, perangkat yang menyajikan informasi ya, berupa tampilan di layar monitor ya, berupa gambar ya, gambar, suara yang dihasilkan oleh speaker dan lain-lain. Ini adalah layar monitor. Oke, berarti ada monitor itu. Layar monitor macam-macam ya. Kalau dilihat itu ada satu satuannya, terus ada berapa ini? Ada yang dari 11 in, 14 in gitu ya, ada yang 17 in gitu ya, dan layarnya mungkin kalau juga itu namanya layarnya ini sih gitu. Ini juga layar ya. Berikutnya apa namanya layar ini adalah yang bisa digunakan seperti kayak itu dia, display LCD ya. LCD itu tahu kan, kalau LCD kan semuanya kalau LCD itu bentuknya kayak gini. Ada yang bentuknya biasa seperti itu ya, bentuknya biasa yang mungkin terpisah ya, itu seperti itu juga sama aja ya. Apa namanya ada juga yang lain primitif juga ya, ada macam-macam misalnya itu dengan pengeluaran dari sekarang yang berkembang di mana monitor itu bermacam-macam ya pengembangannya, dari misalnya dari apa namanya yang biasa terus berkembang lagi ya, bentuknya tabung gitu ya, berkembang lagi menjadi LCD dan sebagainya karena perkembangan teknologi yang begitu cepat ya. Ini adalah monitor. Jadi saya bilang monitor sebagai alat apa tadi? Alat apa? Monitor sebagai alat pengeluaran atau di mana apa namanya ini akan tercetak apa aja yang tercetak?
suara, terus gambar, terus teks ya, dimana yang dihasilkan oleh speaker ya. Speaker termasuk alat apa? Alat input terus alat output speaker. Output ya, output itu masuk output karena dia mengeluarkan suara. Kalau monitor mengeluarkan apa? Gambar ya, itu adalah ini. Nah selain tadi yang saya katakan itu ada juga adalah printer. Ya. Kalau tahu ya, ini kalian tahu kan? Ini pernah lihat kan? Printer. Ya, printer yang digunakan untuk mencetak gambar, foto ya. Nah gambarnya kita pengen mencetak gambar itu ini seperti kita sudah ketahui bahwa misalkan ini ya, ini adalah hasil apa namanya pengeluaran dari printer. Ya, ini adalah output printer yang seperti ini cetaknya sesuai dengan apa yang ada di gambar atau di layar monitor ya, dimana foto juga layar. Kalau kalian mencetak foto itu kan, kalau foto-foto kan biasanya dicetak foto dicetak itu apa menggunakan apa namanya alat sebut dengan printer. Printer itu punya banyaknya, kalau kita dokumen surat atau segala macam ini dicetak melalui printer namanya ya. Apa namanya dari kiri bahwa teknologi semakin canggih, semakin mudah sehingga kita mendapatkan itu. Makanya surat menyurat segala macam di desa, kantor desa, di sekolah atau organisasi lainnya itu menggunakan daripada printer ya. Saya tunggu. Karena dulu kan zamannya ada mesin tik ya, mesin tik itu repot ya, mesin tik kalau tik harus misalnya tuh mengetik terusnya tuh makanya harus ada ini ya, tindakannya agak kuat dulu tuh. Bapak pernah tadi waktu zaman SMP itu yang saya lihat. Nah sekarang itu lebih mudah, itu adanya printer ya kan, manusia tak aja mau berapa lembar berapa juga ini teknologi semakin canggih. Ini ada termasuk alat pengeluaran ya. Next lagi speaker ya. Ini ada speaker yang saya katakan di speaker di sini adalah untuk alat untuk pengeluaran suara di mana dikeluarkan dari speaker ya. Menjadi suara misalkan ada pengen musik dalam macam itu, kalau pengen suara yang lebih keras lagi itu menggunakan alat disebut dengan speaker ya. Ya, itu ada speaker. Kalian tahu kan speaker kan? Oh ya, oke tahu. Sekarang next lagi ya. Next lagi ya. Nah ini adalah perangkat penyimpanan ya, sekunder atau small device ya, dimana ini ada disebutnya ini ya. Biasanya bapak itu ya, kalau di apa namanya soal ya, soal sebenarnya itu bapak pasti akan menanyakan apa namanya sebutkan alat-alat penyimpanan gitu. Alat penyimpanan ada dua ya, ada dua alat penyimpanan yang apa namanya secara offline ya, ada alat penyimpanan secara online ya. Kalian tahu offline itu apa dan online itu apa? Ada yang tahu ya? Kalau offline itu alat penyimpanan seperti ini ya, tadi sedinya penyimpanan offline. Nanti ada lagi ya, kalau online itu penyimpanan biasanya di online ya. Tahu di internet saya tahu ya, ada beberapa ada kayak Google Drive ya. Di Indonesia ada Google Drive itu menyimpan data-data ya. Jadi harus adalah menyimpan data dalam lapisan magnet pada piringan bulat ya. Cakram di di mana kapasitas penyimpanannya itu macam-macam ya. Ada hadis misalkan 1 giga kapasitasnya, ada 500 giga ya, dan sebagainya. Macam-macam, semakin tinggi penyimpanan itu nanti semakin banyak datanya kayak gitu tuh ya. Jadi itu ya, itu adalah hadis. Yang kedua soal SSD ya. Tahu SSD? Yang di ini tahu nggak SSD? Yang ada perangkat penyimpan data dan soket yang menggunakan flash memori ya. SSD ini biasanya untuk pemutar musik dan untuk baca tulis yang menggunakan di HDD dibandingkan yang drive otomatis pada HD. Jadi biasanya ditahan terhadap guncangan fisik. Ada jenis juga kalau ada memori eksternal ya. Memori eksternal itu kan penyimpanan maksudnya. Ada yang menggunakan eksternal? Ada nggak? Itu adalah ini ya. Lagi coba Rocky. Apa yang tadi ya? Alat pengeluaran itu namanya apa aja? Kita lagi
monitor. Jadi apa lagi? Dan cukup ya, dari monitor sudah cukup ya. Itu dua alat sebagai alat output untuk pengeluaran ya. Nah, sekarang mulai dulu alat untuk penginputan input ya, input data apa aja yang tahu ya. Andika alat untuk input. Saya kan alat proses, alat input, proses dan output. Ya, kita tahu ini apa namanya? Ini. Oh, siap. Ada lagi satu lagi potensi apa namanya? Ya, mengetahui bahwa itu adalah salah satu alat pasukan. Ya, sama kalau buat game itu namanya apa? Joystick. Ini ya. Next lanjut lagi ini adalah perangkat penyimpanan data ya. Nah ini ada flash disk ya. Tahu flash disk pernah lihat lagi ini? Tahu? Flash disk merupakan alat untuk yang berfungsi sebagai penyimpanan data secara permanen ya. Dimana kalau kita menyimpan data ya, kalian menyimpan data misalkan dokumen apa ya, itu simpan di flash disk lebih aman ya. Kalian nanti selain itu diamanin dokumen-dokumen apa yang penting dan sebagainya itu biasanya menggunakan flash disk ya. Itu pernah punya ada punya flash disk pernah? Ada yang punya flash disk pernah nggak? Pernah, Rocky ya? Pernah ya? Rocky pernah punya flash disk saya tahu ya. Nah yang kedua ya flash disk ada macam-macam kapasitasnya. Kapasitas atau kapasitas? Apa itu kapasitas? Ruangnya, ruang penyimpanan ya, dimana ada yang 8 giga ya, ada 256 giga bahkan sampai 2 terabyte ya. Itu semakin banyak berarti dia mampu kalau misalkan ruangannya semakin luas ya, dia akan mampu menyimpan kapasitas yang banyak. Tapi kalau misalkan yang kecil kapasitasnya akan lebih kecil. Oke, ada yang 8 giga, 256 giga bahkan sampai 2 giga ya. Ini adalah penyimpanan bentuknya spesifikasi itu macam-macam bentuknya, dan seperti dia macam-macam bentuknya. Dan mereknya juga macam-macam ya. Ada merek Spendis, ada merek belakang sebagainya banyaknya. Nah kedua ini adalah saya tahu kan ini apa namanya? CD. Tapi salah CD itu udah gak beda lagi karena udah adanya memori penyimpanan HP. Maka CD ini sebagai alat yang digunakan sebagai penyimpanan data ya, dimana dari digital dikembangkan bersama oleh Philips tahun 2000 dan dirilis pada tahun 1982. Ini pertama dirilis tahun 1999 adanya daripada CD dulu masih adanya bukan CD tapi dulunya ada kaset tapi saya itu zaman dulu ya dikembangkan lagi dimana oleh Philips dan Sony ini ya, Sony ini Philips ini tidak nama ini kita nama tampil nama mereka berdua pilih Sony juga ada sebelum radio maka sudah mungkin dikembangkan jadi juga yang dirilis juga CD pada tahun 1982. Next lagi. Nah ini adalah memory card atau SSD. Ini ya namanya dengan tadi yang dikatakan adalah dimana untuk penyimpanan apa data. Bisa diapain? Gimana di HP ya. Ada robot yang digunakan pada perangkat portable seperti smartphone, kamera digital dan tablet. Ya kamera digital juga menggunakan ini ya, data ini di mana kamera digital ini ya kamera yang kalau bisa digunakan itu kapasitas sekian banyak ini menggunakan memori kan kalau memori internal itu sedikit ya nanti misalkan memori internalnya 1 giga yang kita banyak lagi tambahin berarti memori ini atau memori eksternal namanya kalau kita memori eksternal dimana apa namanya supaya memori kita menyimpan kapasitas yang lebih baik. Nah itu ya, itu adalah memory card. Berikutnya adalah full storage. Ini adalah perangkat penyimpanan secara online. Nah, apa sih perangkat penyimpanan secara online itu penyimpanan perangkat yang dimana itu ya kita ketahui adanya yaitu biasanya di apa biasanya di dalam web ataupun yang lainnya ya, dimana ya kita bisa menyimpannya lebih aman ya. Kita kalau menyimpan dokumen-dokumen di memori apa namanya ini ya online itu kapanpun bisa dibuka
Kalau nyoba kalau ketinggalan ya bingung sampai saat kita mau kemana gitu kalau ngomongin pas ketinggalan ya itu nggak bisa kan nggak bisa untuk buka dokumen. Tapi kalau misalnya kita nyimpan di apa namanya dalam ini ya, penyimpanan online ya itu dimanapun kita bisa buka ya. Dan misalkan lupa bahwa ini kita bisa buka namanya kalian nanti untuk menyimpan dokumen apapun ya kalau bisa nanti menggunakan penyimpanan secara online ya, jadi jangan sampai kita misalnya itu ya makanya ada penyimpanan itu di offline juga di online juga untuk saat kalau misalnya kita butuh ya kalau misalnya ini aja jasa khususnya scanning jasa di SMP gitu kan ya scanning itu sama simpan di penyimpanan online supaya nanti kalian itu suatu saat ya kita misalkan beli misalkan banjir apa gitu nanti kalian udah punya dokumen ini nama ya makanya banyak yang itu banyak siswa juga kan ada apa namanya ijazahnya hilang sebagai itu kalau dokumen misalnya secara online ya ini yang perhatikan ya, ini namanya proses mana kalau penyimpanan data di sebuah server ya dimana ini adalah untuk koneksi itu menggunakan internet kalau kita tidak ada internet atau apa maka tidak akan bisa kita buka secara kita berikan dan karena kalau sih ya harus saya internet ya karena apa namanya penggunaannya itu harus adanya data. Next lagi Gus. Nah, ini ada perangkat lainnya ya, yang saya sebutkan. Ini adanya di dalam CPU ya, itu dalam CPU. Yaitu adanya motherboard yang merupakan papan sirkuit ya, yang menghubungkan perangkat komputer pada digunakan sebagai tempat untuk memasang prosesor ya, memori, hard disk dan komponen lainnya. Ya, adalah motherboard itu merupakan tadi yang kemarin udah kan kita belajar motherboard itu apa motherboard itu merupakan ya papan yang gede itu kan ya makanya udah ini kan kita bahas ya kemarin ya apa namanya motherboard itu apa dan sebagainya kita tahu. Oke. Nah berikutnya ya ini motherboard PGA. PGA itu merupakan transformer yang berfungsi untuk memproses suara stream untuk ditampilkan di dalam monitornya. Di mana ya kalian mungkin nggak tahu PGA itu merupakan alat yang nanti menyambung ke monitor sama ke apa namanya ini kalau monitor ini fokus itu adanya punya PGA yang nanti menyambungkan dari laptop PGA nanti akan tampilkan. Jadi kalau misalkan nggak adanya PGA itu akan nggak bisa tampil itu PGA itu merupakan alat untuk menampilkan ya. Nah berikutnya adalah sound card merupakan alat yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital menjadi sinyal suara ke speaker. Jadi sound itu merupakan alat musik. Kalau kita sound itu merupakan alat di mana kalau di komputer itu kalau tidak ada sound cardnya maka tidak akan bisa dengarkan musik. Ya. Sound cardnya rusak pak, dia nggak bisa ya gitu. Jadi sound card ini fungsinya yaitu untuk apa namanya sebagai alat untuk mengubah signifikan dari sinyal suara ke speaker. Ya, ini ya. Jadi ini adalah perangkat lainnya, perangkat tambahannya kalian tahu. Ya. Kemarin kita kami kalian alat ini namanya apa gitu. Itu kali udah sedikit ya memang. Soalnya kalau kita belajar kelas ketiga ini yang pertama yang kita kenalin dulu gitu. Hardware dulu yang pertama dulu ya. Kita kenal sama hardware-nya dulu. Kalau nggak kenal sama hardware-nya nggak tahu ini apa gitu. Tidak ya, jadi makanya kalau kita tahu perusahaan di mana itu dari hardware-nya dari mana gitu. Misalkan perusahaan gini tidak tampil ya ternyata gambar itu ditampil di monitor atau di langganan itu tidak tampil itu yang di masa itu PGA-nya rusak ya itu ya utamanya biasanya seperti itu karena kasusnya itu hanya penampilan apa namanya layar ya. Itu adalah perangkat lainnya yang kita ketahui ya misalnya dari perangkat hardware ini tadi ya kita belajar di satu yaitu alat input ya input yang kedua alat proses yang ketiga alat output atau pengeluaran ada lagi alat untuk penyimpanan ya coba komponen ini ya salah satu
Tanya Kiki, contoh alat penyimpanan apa yang tadi? Banyak. Bukan alat penyimpanan. Yang tadi. Ya, hadis ya. Alat penyimpanan itu hadis ya. Itu ya kita ketahui itu hadis. Nah, ada lagi ya. Bab yang Balawi. Alat ya yang digunakan ya untuk print. Ya kayak gitu. Terus satu lagi ya alat untuk ini scan barcode apa yang tadi? Scan. Scan bar. Alat scan itu alat untuk memindai data atau untuk apa namanya mengubah dokumen dari yang tadi dokumen fisik menjadi dokumen yang lebih digital. Nah berikutnya next terus. Nah ini adalah format pemrosesan grafis ya. Adalah script elektronik khusus yang dirancang untuk cepat membuat gambar perluasan perangkat tampilan komputer. Ini ya. Ini biasanya kalian tahu kan kalau gambarnya ada ini, ada apa gitu. Yang itu apa fungsinya ini? Ini fungsinya ngapain? Dua. Untuk lem. Lem mana sih Pak? Ini jaringan ini namanya lem. Jaringan lem. Nanti kalau kita pelajari itu baru lem. Terus berikutnya ini adalah ada USB itu. USB apa fungsinya? USB-nya ya. Jadi apa kalian tahu kan kalau yang sesuatu itu kalau ada kabel ini ada USB-nya kan caranya ini sama namanya menggunakan grafis ya. Berikutnya next. Nah ini ya nanti coba dipraktekkan kalian semuanya adalah aplikasi perangkat kalian di komputer itu nanti awet perangkat apa namanya ini apa namanya apa bisa berapa atau berapa kalian tahu caranya ya kita lakukan saja ini ya coba kalian ya saya itu aja ya. Kalian ya, itu ya ini ya di sini klik kanan, coba klik kanan semuanya, klik kanan ya, terus pilih file explorer, bukan itu klik kanannya di sini nih, udah pilih file explorer, ya, akhirnya seperti ini, udah belum semuanya, udah belum? Nah, kalau udah ya klik yang ini disk PC. Udah ada yang belum? Belum. Kenapa? Ya, disk PC. Lalu klik kanan di sini, klik kanan ya, klik kanan. Bukan klik kanan, lalu pilih properties. Nah, ini adalah tampilan dari apa namanya tampilan sistem ya ini perhatikan sini ya kita baca bersama-sama ya ada udah bagus udah coba yang lainnya coba di kanan kalian semua ya udah diskusi ya coba berapa ini lagi tuh diskusi di kanan properties ya. Dan kita akan membaca ya. Jadi pada sistem ini ya. Sistem ini memiliki memori 6 GB. Jadi kata-kata memorinya adalah 6 GB ya. Nah, terus ya sistem operasi sistemnya itu 64 bit ya. Ya. Sistem operasi Windows-nya itu Windows 10. Ada Windows 10 itu ya. Ya, di mana ya nama daripada Windows itu adalah
mulai itu desktop ya, namanya desktop apa itu ya. Dan itu adalah tampilan daripada ya sistem ya. Paham ya? Tuh ya. Ini ada apa lagi? Ini ada berapa tampilan lagi ini ya? Ini ya. Nah, tapi kalian cuma baca ini ya. Kayak ini ya. Ini proses awalnya itu ada dibaca ya. Ini adalah tampilan daripada untuk melihat ya apa kapasitas. Coba apa pengen tanya baca nih. Ya. Ya, ini seperti ini ya. Nah, berikutnya satu materi lagi yaitu kita ke A. Ya. Ini adalah apa namanya manage ya, caranya ya kalian klik di sini ya. Ini adalah perangkat lain, pilih device ya. Ini di device beda, klik di sini, pilih device, klik device, di sini, lihat ini, cari ini, lalu sama enter. Device di sini tadi. Ada kalian ketemu dulu device ini ya. Iya, di device mana? Uang ini ya, itu ada ke ada device di sini ya. Ada yang nggak ketemu? Mana ada device? Kalau pada itu terusnya device ini tampilan seperti ini. Ini tampilan seperti ini. Pilih device ini bisa. Ini kayak gini, pilih ini. Tidak apa. Ini nanti tampilannya, nah nanti seperti ini tuh betul. Ya Rocky itu udah ketemu ya. Ini kita melihat ya bagian-bagian ini ya. Ada keyboardnya, keyboard apa namanya tampil ya, keyboardnya bagaimana mouse dan sebagainya. Ya ada semua, ada yang belum semua. Pilih device ya, lalu device manager. Nih device manager ini ya, klik ya, ini tampilannya. Diklik cek, terus tampilan seperti ini. Jadi enter dulu. Ya betul, ya betul. Ada yang belum ketemu, bagus sudah ketemu. Sekarang di sini. Udah ya? Udah bisa semua? Belum ada yang belum sama? Ya. Udah semua berarti ada yang ketemu semua.
Ya, berarti tadi udah semua bisa ya, semua ya, sudah bisa paham ya. Itu untuk melihat mouse-nya ya, mouse-nya bagaimana untuk melihat tampilan-tampilan yang lainnya. Oke ya, udah itu adalah perangkat daripada alat perangkat daripada hardware komputer. Ya, sekali lagi kita tetap semangat ya semuanya supaya hari ini lebih semangat lagi ya, ini supaya kalian tidak ngantuk ya. Tepuk semangat. Maju lagi, luar biasa. Kita ada kuis ya hari ini, kita ada kuis ya, kuis 10 menit ya. Jadi kalian siapkan aja ya perangkatnya, ya semuanya siapkan perangkatnya untuk kuis. Ini ya, coba nanti Bapak udah share ya, udah share ke kalian ya untuk kuis, ya. Coba semuanya kita kasih waktu 10 menit ya untuk pengajaran kuis ya. Kuisnya banyak pertanyaan ya, dan nanti kalian harus jawab ya. Dari materi refleksi dari materi ini. Ya, jadi kuis ya, ini bisa kalian kerjakan waktunya kurang lebih 10 menit ya. Udah semuanya kuis sudah masuk ya, siapanya udah masuk kuis jam 10 soal Pak. Ya, bentuknya soal itu ya, ada 5 soal ya, pilihan ganda ya. Nilainya poinnya di mana? Satu poin itu nilainya 20 ya. Untuk kalau benar semua berarti 100 ya. Nanti ada 5 soal yang kalau misalkan menjawabnya 3 ya. Yang 3 berarti hasilnya 60. Kalau menjawabnya 4 berarti hasilnya 80. Kalau misalkan benar semua ya berarti nilainya 100. Silakan kerjakan ya semuanya. Kerjakan bersama buat smartphone. Atau kalau ada yang kendala bisa menggunakan ini laptop. Ya, kasih aku ya, mulai dari sekarang. Ya. Silakan yang ini kerjakan. Kalau ada kendala ya, kalian bisa hubungi Bapak, kendalanya di mana, gitu. Ini adalah tugas pribadi masing-masing ya, sebagai bentuk penilaian terhadap materi ini yang Bapak sampaikan. Nanti kalian itu bagaimana menjawab kuis yang sudah Bapak tuliskan ya. Sudah? Oh ya, gimana kendalanya? Sudah termasuk di infonya. Udah ini udah ini. Gimana? Baik, cara kita dulu dengan tulis kalian dulu. Pak, saya kendala itu ya, menit untuk kuis ya. Dulu. Dulu kuis dulu.
Ini kalau ini kalau ini berapa sih? Di postur saya nggak postur. Kita mulai tulis lagi yang tadi ya, tinggal lagi ya. Kita mulainya 10 menit ya untuk tulis ya. Bapak harapkan semuanya ya, yang tadi Bapak terangkan jelaskan dari materi tadi ya, itu masalah hardware. Karena itu apa namanya, untuk mengerjakan tugas individu ini bisa memahami semua ya. Coba ya klik ya yang udah Bapak kirim linknya ini ya, kirim linknya ke masing-masing ya. Nanti coba ketik nama kalian ya, lalu kita mulai tulis ya. Coba kerjakan ya, waktunya ya 10 menit ya, untuk 5 menit untuk kalian mengerjakan ya. Nanti 5 menit lagi untuk kita lihat hasil ya. Mulai dari sekarang ya, semuanya siap. Habis ini kita lagi 10 menit berikutnya, yaitu kita tugas kelompok ya, nanti Bapak bikin kelompok ya, masing-masing kelompoknya 3 orang ya. Gimana? Kendala semuanya bisa pengerjaan udah ya, kita dalam materi dari Bapak sampaikan untuk kalian video lagi materi yang tadi ya, jawabannya kalian sama beberapa materi yang sudah tadi Bapak sampaikan ya. Ada yang sudah atau masih dalam proses ya? Silakan ya, semua itu dari nasional ya, dimana dari poin itu 20. Jadi kalau bisa mengerjakan semua nih 100 ya, kalau mengerjakannya cuma bentuknya 3 berarti 60 ya, kalau bisa mengerjakan 4 soal berarti 80 ya. Silakan dikerjakan yang tadi ada kendala ya, terus panel tinggi ya, bisa langsung sampaikan 2 kali kendala ya. Gimana? Persoalannya? Nanti biasa nama di sini dan nanti kalau sudah ketika nama nanti mulai nama jelas ya, nama panggilan namanya. Jadi yang sama kalian silakan mulai ya dari sekarang ya. Nanti saya jalan 5 ya, berapa ya? Saya dapat 10 menit. Jadi ya. Kopi gimana ada?
Kalau itu waktunya menit ya. Ada yang ada saya belum ya. Terus gimana anda kendala atau gimana? Kalau ini bisa menggunakan komputer ya. Oke, tapi nyalakan dulu ya audionya. Untuk kalau yang ada ini bisa disampaikan langsung masuk ada yang baru saya belum. Namanya jangan itu pengalaman dulu ya. Namanya hari ini mulai sampai hari dah di pos dulu nggak? Nggak lagi ya. Jangan kamera. Ya, saya udah mengerjakan kuis, hasilnya udah bagus semua ya, hasilnya bagus semua ya. Terima kasih. Ya sekarang bapak ingin bagi kelompok ya, satu kelompoknya 3 orang, ya. Nanti ya, bapak sebutkan aja kelompok ya, intinya. Kelompok 1 berarti Aditya, Agus, sama Ahmad Hijab ya. Ini ada soal yang diisi, bapak kan? Ini ya nanti ya kalian ya nama kelompoknya ada berapa ya? Berarti kelompok 1 ya. Nomor 1 berarti yang tadi saya sebutkan ya Aditya, Agus, sama Ahmad Hijab ya. Ini kelompok 1 Aditya, maafkan. Ini dulu ya. Terus kelompok 2 saya ambil Andika, Badawi ya, sama Dinias ya. Mana wakil aja satu orang. Nah untuk kelompok 3 Hasan, ini sama ini ya ini Edo ya, Edo ya, Edo ini Edo ambil Edo.
Sedang wali jaidan apa mau kali ya? Boleh ya? Ini nah ya kalian itu adalah ada soal di situ ya. Kalian coba isikan kelompoknya, nama kelompok kami siapanya aja ya. Coba kasih waktu untuk ini yaitu sekitar kurang lebih 20 menit ya. Silakan untuk mengerjakan ya nama-namanya itu ya. Nama-namanya ya. Silakan kalian ini kan ya sesuai dengan itu. Ya tuliskan nama-namanya. Ya silakan ya. Ada waktu kurang lebih ya sekitar 20 menit ya. Silakan kalian untuk melakukan hitungan ada bukunya. Silakan ya. Sudah mengerjakan. Apa yang bola? Namanya Pak, kelompoknya mengerjakan, kelompoknya gabung ini kan, yang gabung kelompok ini berapa? Ini gabung ini satu ini, yang kelompok ini gabung, sini yang kelompoknya dua, kelompok satu siapa kelompok satu? Nah, kelompok satu berarti gabung dengan kelompok satu, kelompok dua, gabung dengan kelompok dua, kelompok tiga. Boleh, tadi kita tapi ini digabung cepat ya, kerjakan dari sekarang ya. Kalau ada waktu kesulitan dalam macamnya bisa. Ayo, kita sama sudah mengerjakan ya, untuk mengerjakan ya. Pak, itu Pak ya jalan. Ada berapa Pak? Ada apa? Kerjaan lagi dulu silakan ya. Ya, kembali ya. Waktunya kurang lebih 20 menit ya. Dapat dikerjakan apa aja ya. Jangan kelompoknya mengerjakan ya. Sudah belum semuanya? Gimana? Saya saja ya. Kalau sebenarnya itu kalau perangkat input berarti dicek perangkat input ya. Kalau misalkan jangan ya. Kalau itu saya saja, ini saya saja karena itu saja. Gambar, suara, gunakan di checklist kalau ini apa ya. Silakan kerjakan kelompok satu mana kelompok satu, kelompok dua, kelompok tiga, kelompok empat. Ini kelompok untuk mengerjakan
soal yang bisa dijelaskan ya. Soalnya apa tampil aja di layar monitor ya. Soalnya ya, apa itu ramnya? Apa itu pengerjaannya nanti untuk proses atau silakan kalian untuk checklist bagian-bagian itunya ya. Yang mana termasuk input, di mana yang masuk ke proses, dan mana yang masuk ke output ya. Silakan dikerjakan ya, tinggal checklist saja ya tentunya. Untuk penilaian kalian itu semua ya dari 100 ya berapa yang tidak tepat ini ya penyebutannya ya. Jadi untuk yang tepat berapa di berapa ini. Ya, selesai. Ya betul, ini saya aja ini. Dan kami aja yang ini aja yang alat aja yang kalau misalkan di tempat itu jangan cek di yang bawah aja itu yang dulu ini kan silakan ya untuk menguji kalian ya tadi selama tadi menyampaikan materi ya sejauh mana misalnya itu kalian memahami daripada asupan hardware. Materi itu berkurangi pada alat input ya ada proses ya ada output ya ada penyimpanan ada alat tambahan yang lain ya siapa yang selesai pertama? Kelompok paling pertama? Tinggal yang pertama itu aja. Alat input, alat proses, alat penyimpanan, yang mana ya? Silakan ya, ada waktu pengerjaannya ya. Itu semata-mata memberikan waktu itu untuk kalian bagaimana pemahaman kalian terhadap hardware yang ada di komputer ya. Ada apa aja ya pilihan ya apa aja ya ada di ini. Jika ada kendala dalam ini sudah paham semuanya tinggal cek saja itunya namanya apa gitu. Yang gambar dulu dikerjakan yang gambar dikerjakan ya. Yang gambar dikerjakan untuk cek konsol ya ya presentasikan daripada
hasil kalian ya kerjasama kelompok yang untuk mengerjakan ramal. Ya, hardware yang mana? Hardware itu yang mana ya? Sama yang mana ya? Jangan untuk mengerjakan gambar-gambar ya, ambil masa kalian dari pengetahuan dari alat hardware yang ada di komputer. Jangan itu terus. Kalian sudah awas. Ada yang mau jangan, kita aja pelaku siapa? Mau yuk selesai berangkat. Anggota mau lapor, Ya, tanya dulu ya, kita bahas ini ya. Kelompoknya dari semua. Semuanya udah yang ini aja. Gambarnya aja ya, gambarnya udah selesai. berapa ya? Berapa?
Udah ya, udah terus semuanya, udah semua ya. Ya, udah balik ke tempatnya masing-masing ya. Balik ke tempatnya masing-masing. Kalau minta perhatian kelompok yang udah selesai, Edo, perhatian. Teman hidup ya. Dan Edo, ya. Kelompok berapa aja kelompoknya bajunya apa ini? Dibantu Edo, yang kelompoknya Edo siapa? Coba ya, di sini mau baca di sini, ambil ini di sini, yang ini, ya, yang Kiki, teman Kiki sama ini, kelompoknya siapa? Teman di sini, yang Kiki, yang kelompok yang udah selesai. Udah, udah, berarti satu apa gambar namanya apa? Oh, ya. Terus yang kedua, ya tiba itu masuk ke atas apa? Ikut output atau prosesing apa? Alat input ya. Terus yang kedua, scanner. Yang kedua apa namanya? Yang kedua, oke. Ada scanner. Fungsinya untuk apa? Maksudnya apa? Output. Output ya. Terus yang ketiga apa namanya ini? Mikrofon. Fungsinya yang apa ini? Terus yang ini namanya apa ini? Fungsinya apa itu? Proses apa? Proses. Terus ini ya, ini fungsinya apa? Apa? Bagian alat penyimpanan. Ini yang enam apa namanya? Monitor. Alat asal masuk alat apa? Output. Nah, berikutnya yang ketujuh. Nah, fungsinya fungsinya itu alat apa? Alat yang ini terus yang delapan ya termasuk alat input. Terus yang pertama 9 barcode adalah apa? Bentuk. Terus yang 10 ya termasuk alat termasuk alat penyimpannya lainnya ini ya. Nah ini yang 11 habis termasuk alat ini mana 12 termasuk apa? Apa fungsinya? Fungsinya termasuk alat output. Yang 13 untuk alat output. Yang 14 alat untuk penyimpanan on and full. Yang 15 keyboard, apa itu maksudnya terpisah? Ergonomis. Udah ya, kelompok satu ya. Udah berarti ya, udah selesai sebenarnya. Nanti dipahami lagi. Sekarang kelompok dua sama kelompok awal. Kelompok dua, gak usah semuanya kelompok dua lanjut. Yang menyebutkan nama ini kelompoknya pas dari silakan duduk ya. Kelompok aja semuanya udah tahu ya. Coba apa yang itu namanya pertama? Yang tadi pertama yang nomor pertama. Yang pertama ini namanya apa tadi? Yang pertama ini
Bimos. Terus yang kedua penekanan Bubut. ya di bawah kedua enak atau manfaat apa itu bagus Bubut. terus yang ketiga nah posisi itu Bubut. dua ini yang empat Bubut. posisi yang itu ya atau manfaat apa ini yang kelima SS yang keenam sama apa output terus yang ketujuh termasuk apa input output proses Ya. saya sama 8 Mana berapa nih kan? yang 10 ya 10 sama ini Multiply. terus yang 11 Jadi nah isian 11 ya 12 ini 13 oke ini 14 ini penyimpanan online maksudnya yang terakhir ya silakan duduk ke tempatnya masing-masing jangan rokin aja semua yang udah duduk ya tempatnya masing-masing ya kita isi posting untuk teman ya ini silakan di sini duduknya tadi yang rapi ya ya sudah kembali ke tempat masing-masing yang rapi udah ya jadi tadi kita udah pelajari yaitu perangkat keras komputer ya ada alat input ada alat proses ya ada alat output dan alat penyimpanan dan alat tambahan yang lain ya jadi simbolnya gimana yang semua didapatkan hari ini manfaat yang hari ini didapatkan ya guna mengenal lebih banyak perangkat keras coba salah satu kesimpulannya apa yang didapatkan kembalikan kesimpulan yang didapatkan hari ini mendapatkan apa mengenai hardware ayo lebih banyak mengetahui perangkat hardware komputer ya itu ya nanti untuk nilainya semua tadi udah saya hapus ya nilainya udah memahami daripada materi ini ya istilahnya tuh saya tadi udah dijelaskan ya seperti itu ya untuk tadi yang kita dapatkan apa aja yang didapatkan dari pelajaran hari ini tadi kita dapatkan apa aja istilahnya itu manfaatnya apa aja untuk kita Indonesia ada yang sudah kita pelajari ya bagaimana ya nanti kalian untuk tugas mandiri tidak tulis lagi silahkan nanti untuk dikerjakan masing-masing ya untuk tulisnya ya nanti untuk pertemuan yang selanjutnya atau berikutnya kita akan setelah membuat hari ini kita yang itu akan mempelajari tentang yaitu perangkat lunak komputer kita akan belajar Office kita akan belajar Office jadi Microsoft Excel dan PowerPoint-nya nanti untuk pertemuan selanjutnya ya mungkin ya salah satu ya kesimpulan yang bisa diambil dari pelajaran hari ini yaitu ya kalian telah belajar ya memahami
hardware komputer ya, dimana kalian tadi tahu gambar ya, jelas ya, untuk perangkat input ya, input komputer apa aja yang tadi dijelaskan. Itu ada mouse ya, tadi ada keyboard ya, ada tadi joystick dan sebagainya ya, dan alat proses yang tadi yang udah kalian pelajari, yaitu ada RAM, ini ada prosesor dan sebagainya ya. Dan tadi alat output juga udah kalian pahami, yaitu ada monitor ya, printer ya, siapa lagi ya, monitor, printer yang alat untuk speaker ya, nama speaker yaitu ya. Dan kalian juga memahami tadi alat untuk penyimpanan data ya, ada penyimpanan data online dan ada penyimpanan data offline. Yang penyimpanan data online ya, tadi adalah flash ya sendiri. Yang kedua yaitu apa namanya, drive ya, drive ya, yang ada di email kalian masing-masing. Oke, itu adalah alat penyimpanan yang digunakan untuk penyimpanan data. Nah, berikutnya tadi kalian juga udah mengenal, yaitu ada tambahan lain ya, seperti PGA, gitu ya, apa namanya tadi shortcut dan yang lain-lainnya ya. Nah, untuk hari ini sangat luar biasa, apa namanya, apresiasinya untuk memahami ya, apa namanya, untuk alat-alat hardware komputer ya. Mungkin ya pertemuan hari ini dapat cukupkan ya, sampai di sini. Semoga ada manfaatnya. Sebelum kita tutup ya, kita hapus dulu ya, apa namanya, kita apa namanya, tetap semangat dulu ya. Ya, semuanya siap-siap ya. Ya, kan? Tepuk semangat. Wah. Nah. Terima kasih untuk kali ini, semoga bermanfaatnya. Mengakhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.